Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, dalam kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan tentang wudhu. Jadi saya harapkan kepada seluruh anak-anak untuk mendengarkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang wudhu. Apa itu rukun-rukun wudhu, sunnah-sunnah wudhu, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Sebelum kita mengarah kepada rukun wudhu, sunnah-sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan kepada wudhu, kita bahas apa itu pengertian dari wudhu itu sendiri. Pengertian wudhu. Wudhu secara etimologi atau secara bahasa, wudhu itu berasal dari kata wado'ah yang berarti kebaikan dan kebersihan. Dalam istilah fikih, wudhu adalah menggunakan air pada anggota-anggota tubuh tertentu seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki dengan cara yang tertentu. Atau bisa juga dikatakan wudhu juga bisa diartikan sebagai perbuatan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan maksud untuk membersihkan dan mensucikan. Itu adalah wudhu secara etimologi. Jadi pengertian wudhu adalah perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu yang dimulai dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Sementara itu, mazhab Al-Hanafiyah fikih Taharah, definisi wudhu adalah membasuh dan menyapu anggota tubuh tertentu menggunakan air. Sebagai mana dalil yang telah disampaikan, al-wudhu al-wuslu wal mashu ala a'dha'in makhsusatin. Wudhu itu adalah membasuh dan menyapu atas anggota-anggota tertentu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, wudhu definisinya sebagai menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu. Al-wudhu taharatun ma'iyatun tata'allaku bi'a'dha'in makhsusatin wa hiya a'dha'u arba'ah ala wajhin makhsusah. Wudhu adalah taharah dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu 4 anggota dengan cara tertentu, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kepala dan kaki. Terus kalau membasuh telinga ini masuk kategori sunnah. Sementara dalam mazhab Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai penggunaan air pada anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat tertentu. Selanjutnya, dalil wudhu. Jadi perintah sholat ini harus didahulukan dengan wudhu terlebih dahulu. Jadi sebelum melaksanakan sholat kita dianjurkan untuk melakukan wudhu. Dari mana dalilnya? Terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kabain.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dengan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat tersebut juga disebutkan bahwa wudhu merupakan salah satu cara untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci karena keluar najis dari tubuh seperti mani, kencing, dan kotoran. Wudhu memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun fisik. Secara spiritual, wudhu dapat mensucikan diri dari hadas kecil yang meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Secara fisik, wudhu dapat membersihkan juga tubuh dari kotoran dan bakteri serta menyegarkan tubuh. Selanjutnya, rukun wudhu. Jadi ketika kita akan wudhu, kita harus mengetahui rukun-rukun wudhu. Agar supaya apa? Agar supaya nanti ketika kita melaksanakan wudhu, kita dapat membedakan mana itu yang sunat, mana yang itu yang wajib. Yang pertama, rukun wudhu itu adalah niat. Niat itu adalah di dalam hati. Ustadz, kalau membaca nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil aswari fardhu lillahi ta'ala bagaimana? Itu adalah lafadz niat. Jadi kalau niat itu letaknya di dalam hati. Yang kedua, membasuh wajah. Jadi mengusap wajah dari batas rambut kepala hingga dagu dan dari telinga kanan kiri. Jadi dibasuh dari atas wajah sampai ke samping. Ini ada batas telinga, kemudian ke dagu. Setelah itu yang ketiga, membasuh kedua tangan dan lengan hingga siku. Mengusap kedua tangan dari ujung jari, tangan, siku, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Jadi kalau membasuh kedua tangan, permulaan membasuh itu bukan dari siku, tapi dari ujung jari. Ujung jari dibasuh terus ke atas sampai ke siku. Ini cara membasuh yang benar. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Jadi kalau sebagian kepala ini adalah masuk kategori di bagian wajibnya saja. Kalau dengan sunatnya nanti dibasuh semua dari depan, tarik ke belakang, tarik ke depan lagi. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki dan sampai mata kaki ya. Dibasuh dari ujung jari juga terus sampai ke atas mata kaki ya. Dan selanjutnya tertib ya, tertib. Kalau tertib berarti harus berurutan. Nggak boleh kalau tidak berurutan. Selanjutnya sunnah wudhu. Sunnah wudhu secara ringkas itu ada 10. Yang pertama membaca basmalah pertama kali. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga berkumur, yang keempat menghirup air ke hidung, yang kelima mengusap seluruh kepala, yang keenam mengusap kedua telinga. Jadi kedua telinga ini sunnah saja. Yang ketujuh menyela-nyelai jenggot, ya, jika ada jenggotnya. Kalau jenggotnya dicukur, ya, tidak ada yang perlu disela-sela. Yaitu dengan kedua jari seperti ini. Cuma saya juga nggak ada jenggotnya. Yang kedelapan mendahulukan bagian kanan. Kesembilan mengulangi 3 kali. Yang ke-10 yaitu mualah terus menerus. Kemudian
Yang terakhir, hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu ini ada 6. Itu segala yang keluar dari kemaluan, kencing, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidur yang tidak menempelkan pantatnya, tidurnya berdiri, batal wudhunya, dan lain sebagainya. Pokoknya di sini dia tidak menempelkan pantatnya, apalagi tidurnya baring-baring. Yang ketiga, hilang kesadaran, gila, dan lain sebagainya. 4, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangannya. Kalau bagian belakang tidak batal. Ini cuma dengan telapak tangan yang ada batas putih-putihnya. Yang kelima, menyentuh laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Yang keenam, menyentuh lubang kemaluan belakang manusia. Ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan kepada wudhu. Terima kasih. Mudah-mudahan terkait penjelasan wudhu ini bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.